Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Susilo dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, video ini dibuat gunanya untuk memenuhi ujian akhir semester saya UTS dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Esos MSI. Nah, baik, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, baru nanti saya akan menjawab. Baik, di sini soalnya itu ada sebuah instansi pemerintah daerah sedang menjalankan program bantuan sosial. Tiba-tiba muncul unggahan viral di Instagram yang menuduh adanya penyelewengan dana. Meskipun informasi tersebut belum tersebar dengan benar, komentar negatif terus meningkat dan mencoreng nama instansi. Nah baik, itu pertanyaannya ada 4. Saya akan menjabarkan satu persatu. Dari pertanyaan nomor 1 langsung saya jawab. Baik, itu pertanyaan yang pertama ada, apakah kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum krisis terjadi? Nah baik, menurut saya dari pertanyaan yang nomor 1 tadi, itu menurut saya kesalahan yang paling mendasar itu ada di minimnya monitoring dan tidak adanya komunikasi proaktif. Instansi kayaknya terlalu santai, jadi nggak nyiapin early warning system buat ngecek percakapan publik di medsos. Akhirnya rumor liar muncul duluan sebelum mereka sempat mengasih penjelasan secara resmi. Selain itu, pola komunikasi mereka mungkin terlalu satu arah. Cuman upload info tanpa ngedalamin pertanyaan atau keluh kesah dari warga. Di era yang dimana di semuanya tuh sudah digital, gaya komunikasi kayak gini tuh gampang banget bikin miskom dan menciptakan ruang untuk opini negatif terus berkembang. Nah baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu ada rancangan langkah tanggap cepat rapid response strategi 24 jam pertama yang harus dilakukan oleh setiap instansi. Baik. Nah baik, dalam 24 jam pertama itu yang wajib dilakukan instansi itu cepat mengambil langkah supaya isunya tuh nggak semakin liar. Itu mungkin bisa melakukan beberapa tahap. Itu yang pertama, mengumpulkan fakta internal, bisa dicek dokumen, alur dana kronologi, supaya instansi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tahap yang kedua itu mungkin membentuk tim krisis digital. Biasanya gabungan humas, bagaimana bagian program dan pemimpin untuk nyatuin narasi. Tahap yang ketiga itu mungkin memantau percakapan publik secara real time. Cek komentar, tegar, hashtag dan akun yang memviralkan berita tersebut. Nah, yang keempat mungkin bisa mengeluarkan pernyataan lebih awal, holding statement. Minimal bilang bahwa instansi sedang memeriksa informasi dan akan memberi klarifikasi secara resmi secepatnya. Dan yang kelima itu menghubungkan akun atau medsos mengunggah tuduhan, meminta kronologi dan bahan pendukung dilakukan secara profesional. Dan yang terakhir mungkin bisa menahan postingan lain, stop postingan hal-hal yang tidak relevan, fokus publik yang terpecah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Itu buat contoh pesan klarifikasi resmi yang sesuai etika komunikasi digital publik. Wow, maksimal 6 kalimat. Oke, baik, let's go. Nah baik, berikut adalah contoh kalimat klarifikasi yang sudah saya buat. Sehubung dengan adanya unggahan yang terus beredar terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, kami dari instansi menyampaikan bahwa instansi sedang melakukan penelusuran internal untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar tersebut. Kami memahami
keresahan masyarakat dan berkomitmen untuk memberikan secara secepatnya klarifikasi secara terbuka. Seluruh proses penyaluran dana sosial sudah mengikuti mekanisme resmi dan dapat diauditkan. Jika ditemukan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan, maka kami selaku instansi siap mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari channel komunikasi instansi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Itu ada analisis bagaimana statement analisis dapat digunakan untuk memantau perkembangan isu tersebut. Baik, langsung saja kita jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat. Menurut saya, statement analisis itu bisa banget dipakai sebagai alat buat memantau suhu percakapan publik dengan analisis ini. Instansi biasanya tahu tuh apakah komentar masyarakat lebih banyak yang negatif, netral, atau positif. Dari situ biasanya kelihatan apakah klarifikasi yang sudah dikeluarkan itu efektif atau belum. Selain itu, statement analisis juga bisa membantu mendeteksi kata kunci apa yang paling sering muncul, siapa akun yang paling berpengaruh, dari platform mana yang menyebarkan isu-isu paling cepat. Jadi, keputusan komunikasi ke depannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran, bukannya sekedar tebak-menebak. Nah, baik, saya sudah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan atau penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.